Dan pemirsa, sejumlah hambatan terjadi saat aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla yang hendak memasuki Gaza, Palestina untuk membuka blokade yang dilakukan Israel. Lalu apa saja hambatannya? Kita akan berdialog dengan aktivis kemanusiaan yang ikut dalam Global Sumut Flotilla, Wanda Hamidah. Mbak Wanda, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana kondisi Anda saat ini dan sekarang apakah masih berada di Italia, Mbak? Silakan. Ya, selamat pagi Indonesia, selamat malam di Sisilia, Italia. Saya masih hampir 2 minggu ini berada di Sisilia, Italia. Dan saya masih berharap bisa pergi. Dan kalau teman-teman tahu, ada 10 kapal yang stranded di Sisilia, Italia. Di antaranya kapal pertama yang saya naiki adalah kapal Caesar, kemudian kapal Tiku, kapal Kamar, kapal X1, kapal Asia, semuanya stranded dan tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Satu-satu harapan kami sebenarnya ada kapal Nusantara yang kemarin dipakai oleh Ustadz Hussein dan kawan-kawan karena mereka membeli kapal baru, kapal Palestina, sehingga kapal Nusantara kami gunakan untuk teman-teman yang kapal-kapalnya tidak bisa berlayar. Tapi beberapa hari lalu kami dikatakan bahwa tidak mendapatkan izin dari Sumut Nusantara untuk berlayar, sehingga kami masih berada di Sisilia, Italia. Dan kami tahu, sangat memahami karena kami way too late, agak terlambat karena teman-teman flotilla yang lain sudah memasuki yellow zone dan akan memasuki red zone di Laut Mediterania menuju Gaza. Tapi kami masih berharap karena tanggal 1 atau besok ini atau tanggal 2 besok ini waktu Italia akan ada second wave keberangkatan kedua dari Freedom Flotilla yang berisi kapal-kapal yang berisi jurnalis, dokter, dan media. Kami berharap masih bisa masuk ke dalam kapal tersebut. Ada 2 kapal lagi di sini, Yemen tanpa kapten, dan satu kami berharap ada kapal Mawal yang sampai hari ini juga belum kami lihat, tapi katanya mau datang ke Sisilia. Jadi kami di sini terus berharap dan terus memantau kawan-kawan yang berada di garis terdepan Global Sumut Flotilla. Oke, Mbak Wanda, ini mungkin boleh diceritakan ini sejak perjalanan dimulai kira-kira apa saja hambatan dan ancaman yang dialami oleh kapal Anda nih ketika menuju ke Gaza? Banyak sekali hambatannya. Pertama, di Sidi Bou Said Port, Tunisia, kita harus berebut masuk kapal gitu karena ratusan partisipan, 300 partisipan, dan kapal yang ada sangat-sangat terbatas. Perlu diketahui kapal Indonesia yang menurut IGPC 5 kapal yang dibeli ternyata tidak berangkat dari Tunisia tapi dari negara lain di luar Tunisia, sehingga saya harus mencari kapal sendiri dan kendala itu tidak mudah mencari kapal masuk ke dalam untuk kemudian berangkat ke Gaza. Kendala yang kedua adalah kondisi kapal yang kami naiki, terutama yang saya naiki adalah kapal tua yang waktu itu juga overweight, sehingga baru 5 jam berlayar kami sudah mengalami kendala, yaitu bahan bakar kami jatuh dari kapal kurang lebih 500 liter, sehingga kami harus stranded di pelabuhan yang lain sampai kemudian selamat sampai di Sisilia. Sampai Sisilia, Portopalo, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan dan stranded lagi 1 minggu. Kemudian kami pindah port dan mendapatkan kapal Nusantara yang ditinggalkan oleh Ustadz Hussein karena Ustadz Hussein berangkat dengan Sumut Nusantara dengan kapal yang baru. Ternyata setelah 1 minggu tinggal di kapal yang baru kami pindah ini, Nusantara, ternyata tidak boleh juga, tidak diizinkan untuk berlayar gitu. Jadi ya karena saya sudah berikhtiar dengan kuat dan dengan matang, saya berharap masih ada kapal yang lewat Sisilia untuk membawa kami walaupun sudah terlambat. Tapi menurut kabar yang kami dengar ada second wave yang kapal yang akan bergerak tetap menuju Gaza dari Sisilia, insya Allah. Baik, Mbak Wanda, apakah Anda mendapatkan kabar bahwa rekan-rekan aktivis sudah sampai di zona kuning atau bahkan sampai di red zone
dapat serangan dari Ya. Zionis atau mungkin dari drone Zionis, Mbak Wanda? Kemarin beberapa hari lalu mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada 9 kali serangan. Saat ini memang yang paling dikhawatirkan karena dalam 24 jam mereka akan masuk ke red area, dan biasanya berdasarkan pengalaman kapal-kapal yang sudah mendahului mereka, kapal-kapal flotila, kapal-kapal Handala dan Mavi Marmara, kejadian-kejadian yang kami khawatirkan memang akan terjadi di dalam red area atau 24 jam lagi. Makanya saya di sini di Sisilia juga masih berharap dan tetap nggak bisa tidur dan tetap memantau teman-teman yang berada di garis depan Global Sumut Flotilla. Semoga tidak terjadi apa-apa dan mereka selamat sampai di Gaza, insya Allah. Baik. Mbak Wanda, kita ingin tahu, Anda tadi menyebutkan berkali-kali bahwa akan ada gelombang kedua untuk keberangkatan. Apakah potensi ini cukup besar atau seperti rencana Anda kemarin disampaikan di Kabar Pagi juga akan kembali ke tanah air atau gimana, Mbak? Oke. Jadi ada gelombang kedua, second wave ini, memang kapal yang di luar Global Sumut Flotilla, namanya Freedom Flotilla, FFC, akan berangkat pada tanggal 2. Tapi memang kapal itu, ya tadi saya bilang berisi jurnalis, berisi dokter, kemudian senator. Kami berharap bisa masuk, itu harapan kami. Tapi kalaupun nggak bisa masuk, ya nggak apa-apa. Kemungkinan besar, karena sebagian orang yang stranded di Sisilia setengahnya sudah kembali pulang ke negara masing-masing. Kemungkinan saya masih berhitung kemungkinan saya juga kembali pulang, atau bisa juga saya masih berharap untuk ada kapal lain yang masih singgah, karena saya juga masih ingin berada di sini memantau keselamatan teman-teman yang berada di front line, yang berada di garis depan, yang terutama dalam 24 jam akan berada di Gaza, insya Allah. Karena kalau saya kembali pulang dalam 24 jam, pasti saya ada di pesawat gitu. Jadi saya pengen memastikan keselamatan teman-teman yang berada di garis depan. Kemudian ya mungkin pulang setelah itu. Baik, Wanda Hamiza, terima kasih atas informasinya langsung dari Italia. Kita doakan semoga lancar ya nawaitunya ya. Ya, dan tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Terima kasih, Free Palestine.